Valeri Nyata Nubeka berawal dari sebuah batu yang terbelah dan mengeluarkan seorang anak perempuan. Inilah yang menyebabkan nama desa kami menjadi Desa Beka. Secara religius, masyarakat Desa Beka 100% beragama Muslim. Dalam keanekaragaman subetnis Kaili, masyarakat Desa Beka didominasi oleh Kaili Ledo. Kebiasaan di desa kami, orang tua laki-laki atau tata dalam panggilan sehari-hari kami di sini biasanya memberi makan ternak seperti sapi dan kambing. Sembari memberi makan ternak, tata ataupun ina biasanya mencari kayu di dalam hutan ranjuri ataupun di sekitar hutan ranjuri. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kayu-kayu tersebut biasanya dijual. Orang tua perempuan di desa kami setiap paginya biasa memasak. Ada juga yang bajual nasi kuning. Ada yang meramu obat-obatan tradisional seperti cocor bebek. Kalau dalam bahasa sehari-hari kami di sini biasa disebut siranindi. Setiap paginya, pada hari sekolah, anak-anak di desa kami biasanya berjalan kaki beramai-ramai. Mereka berjalan kaki bukan tanpa alasan, karena letak sekolah yang berada di tengah-tengah pemukiman warga. Walaupun berjalan kaki, mereka tidak pernah melupakan senyum bahagia dari rona wajahnya. Batu bata merupakan salah satu mata pencarian pokok di Desa Beka. Proses pembuatan batu bata dilakukan secara berkelompok. Sedangkan yang membuat batu bata disebut topogente kalau di sini. Bukan hanya kepala rumah tangga saja yang melakukan aktivitas ini, karena di Desa Beka hampir semua kalangan usia melakukan aktivitas ini, dari anak-anak, remaja, bahkan sampai ina-ina juga turut serta. Di Desa Beka masih ada bangunan dulu yang masih berdiri dan masih dihuni oleh masyarakat sebagai tempat tinggal secara turun-temurun. Interior bangunannya pun masih sangat asli dan terjaga. Mulai dari tangga, dinding, dan penyanggahnya terbuat dari batang pohon kelapa. Uniknya, bangunan ini tidak menggunakan paku untuk merekatkan setiap tiang penyanggahnya. Ada juga rumah bangunan yang mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Di Desa Beka masih ada alat musik tradisional yang dimainkan nenek kami, gamba-gamba namanya. Dulunya, gamba-gamba ini merupakan alat musik yang digunakan pada saat pesta pernikahan.
Kalau orang tua dulu bilang, tidak ada gamba-gamba, tidak rame pesta. Oh, masih kecil saya sudah pintar sama gambar-gambar. Cuma kita ini saja. Seiring berjalannya waktu dan semakin canggihnya teknologi, masyarakat sekarang ini tidak lagi menggunakan gamba-gamba sebagai salah satu dalam rangkaian pesta pernikahan. Di Desa BK, kami tidak pernah melupakan pendidikan luar sekolah untuk anak-anak. Di desa kami telah didirikan taman baca yang didirikan oleh masyarakat sekitar. Di sini, anak-anak di Desa BK diajarkan mengenal huruf Arab dan membaca Al-Quran. Ada juga pendidikan seni dan keterampilan. Namun, sayangnya belum ada perhatian khusus dari pemerintah desa setempat. Siapa yang sangka, di tengah hiruk-pikuk masyarakat Desa BK yang jumlah penduduknya kurang lebih 2.000 jiwa, tersimpan peninggalan prasejarah yang memiliki nilai kearifan lokal yang cukup tinggi. Saking tingginya, mampu memberikan kehidupan bagi masyarakat Desa BK. Hutan Ranjuri, Toru Nungata BK. Hutan Ranjuri merupakan salah satu hutan purba yang masih terjaga sampai saat ini, yang berusia kurang lebih 600 tahun lamanya. Dalam hutan Ranjuri, masih banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti persediaan air bersih untuk dikonsumsi. Ada juga aktivitas lainnya, seperti mencuci dan mandi. Pohon-pohonnya menjulang tinggi, akar-akarnya pun besar-besar. Hutan Ranjuri ini merupakan salah satu penyumbang oksigen terbesar di Desa BK. Luas wilayah hutan Ranjuri ini sudah diukur, kemudian dari ukuran itu sama-sama kami dengan petugas balai sama-sama di sini itu kurang lebih 14 hektar. Jadi dari 14 hektar itu sudah pernah dipagar oleh pihak balai sama-sama itu program pemerintah yang diusulkan oleh pemerintah di bulan itu. Itu upaya sebelumnya, sebelum upaya Perdes yang diterbitkan pada saat itu pada masa Pak Harto Palingura, itu belum diterbitkan pada saat itu, sebelum belum ada. Tapi masyarakat BK di sini dulu sudah menjaga ini hutan Ranjuri, sudah beratus-ratus tahun dijaga hutan Ranjuri ini, dan tidak bisa ditebang pohonnya, dan kalau ditebang pohonnya itu kada ada orang tebang pohon. Jadi karena kebiasaan sudah dari dulu, sudah ratusan tahun nenek moyang kita melaksanakan aturan itu, sehingga secara langsung dan tidak langsung masyarakat engganlah menebang pohon di dalam hutan Ranjuri. Menurut beberapa kisah, hutan Ranjuri merupakan persembunyian dan pelarian para punggawa atau tadulako. Ada juga yang bilang
hutan Ranjuri ini dulunya sebagai penunjuk arah bagi setiap kapal yang ingin berlabuh. Peranan pemerintah dalam memerankan hutan sejak tahun 2007 itu sudah ada program pemerintah pada saat itu untuk mengemban daripada untuk persiapan bahwa hutan Ranjuri ini jadikan taman wisata. Nah, dari 2007 itu berkembang terus menerus. Nah, kemudian ada usulan pemerintah desa lagi sehingga untuk mendapatkan bantuan dari pihak pariwisata untuk mendapatkan bantuan ke hutan Ranjuri, dan itu untuk persiapan bahwa hutan Ranjuri ini dijadikan taman wisata. Nah, terjadilah di tahun 2013 kita mendapat bantuan yaitu pintu gerbang masuk ke hutan Ranjuri dari sekitar 100 meter, kurang lebih 100 meter dari jalan utama Jalan Palu Bangga ke hutan Ranjuri. Dan tidak ada hutan yang ada seperti ini di Sulawesi Tengah ini, mungkin bahkan di seluruh Indonesia, yang dekat jaraknya dari kota hanya kurang lebih 9 kilo. Hanya kurang lebih 9 kilo. Karena hutan yang ada di sini sudah berumur kurang lebih 600 tahun. Karena apa? Dari perawatan nenek moyang kita sampai kita pada saat sekarang ini. Jadi dengan PRDS yang ada yang sudah diterbitkan itu memperkuat daripada apa yang dilakukan oleh pihak masyarakat agar supaya jangan semena-mena melakukan penebangan di dalam hutan itu. Tanggapan Dinas Pariwisata, sudah kita punya hutan Ranjuri ini sudah didatangi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Kepala Dinas Provinsi Pariwisata Provinsi, Kepala Dinas Provinsi itu sudah 3 kali datang ke sini untuk bagaimana memprogramkan daripada kita punya hutan Ranjuri ini jadikan taman wisata, menjadi ikon daripada Desa BK, Kecamatan Marawalang, bahkan mungkin sampai Kabupaten Sigi bisa terjadi seperti kan memang tidak ada di wilayah yang lain seperti ini. Jadi program kami untuk itu salah satunya sudah mulai berjalan ini, kami sudah ada memasukkan ini Bantaya berdekatan hanya kurang lebih kira-kira 15 meter saja dengan hutan Ranjuri yang sudah terbentuk sekarang yang kita duduki sekarang ini. Kemudian ada situs Batu Matoe. Nah, dia Batu Matoe ini dari situs Batu Matoe sehingga dianggarkan semua sudah menjadi perhatian pemerintah ini, dianggarkan sudah semua, dibuatkan semua sudah bangunannya. Kemudian daripada itu ke depan persiapan kami baik harapan kami kepada pihak pariwisata kabupaten, pihak pariwisata provinsi agar supaya lebih memperhatikan lagi, dan bahkan di sini sudah berapa kali dari UNTAD itu mengadakan penelitian di dalam hutan. Kemudian apa itu juga melakukan penelitian dari NKRI yang pernah datang ke sini di Padende, di Marawalang. Jadi mereka meneliti di sini bahwa jenis tanaman yang ada dalam hutan ini sekitar 70 lebih itu jenis tanaman, dan bahkan tanaman yang ada yang bisa digunakan untuk obat, kemudian ada yang bisa digunakan untuk obat patah kaki, obat asma, kemudian ada juga digunakan misalnya ada kayu kuning juga di dalam. Kemudian di dalam hutan itu ada mata-mata air di dalam, ada yang bisa mata air, ada beberapa mata air yang ada dalam ini, dimulai sekitar 10 atau mungkin lebih jenis mata air di dalam. Nah, jadi dari antara mata air yang satunya hanya berdekatan saja. Jadi di sumber mata air itu sebagian sudah diatap, sebagian yang belum. Jadi ada yang sudah sebagian digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan minumnya masyarakat. Dan kemudian daripada itu masyarakat itu artinya mandi di sini masih mandi di pancuran. Yang di sini mandi di pancuran, kemudian mereka itu mencuci juga di pancuran. Di dalam hutan Ranjuri, ada beberapa pantangan yang diyakini masyarakat Desa BK, seperti dilarang mencuci pinggang kaca atau piring kaca di dalam hutan,
Kalau mau masuk hutan Ranjuri, dilarang menggunakan baju berwarna terang seperti merah dan kuning. Kalau orang baru masuk hutan Ranjuri, harus mau sore-sore vayo. Mau sore-sore vayo itu, ambil tanah pakai ibu jari, lalu diusap di kening. Hal ini bermakna sebagai bentuk penghormatan kepada hutan Ranjuri. Jadi ada 15 jenis tanaman yang besarnya ini berdiameter. Kalau diukur seperti besarnya pelukan manusia, sekitar 14 manusia bisa merentangkan tangan untuk diameternya. Ini adalah sumber air yang ada di kawasan hutan ini. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi dia ini kaya dengan oksigen. Karena kenapa dia dikatakan dia kaya oksigen? Nakuna dia mengandung udara ini karena bermanfaat sekali di pembuluh darah. Kalau kita minum langsung diangkat oleh pembuluh darah langsung ke tubuh, membuat tubuh kita segar dan tidak cepat lelah dan tidak capek. Berbicara mengenai hutan Ranjuri, apa dan kenapa alasan masyarakat masih tetap menjaga kelestariannya adalah karena masih adanya ketakutan masyarakat tentang banjir lumpur yang pernah menimpa Desa Beka beberapa puluh tahun yang lalu. Kami masyarakat Desa Beka, khususnya masyarakat Kaili, sangat menghargai alam. Hal ini terbukti dengan terjaganya hutan Ranjuri yang masih tetap menjadi sumber kehidupan, seperti udara yang segar dan sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Beka secara turun-temurun. Kami pun merasa bangga karena sampai saat ini baru hutan kami yang menjadi salah satu hutan tertua di wilayah Sulawesi Tengah dan pastinya masih sangat terjaga kelestariannya. Alam raya, manusia, bumi dan isinya adalah kesatuan ekosistem kehidupan. Ranjuri, Toru Nuwata, melindungi kami, melindungi kampung kami, dan warisan untuk anak cucu kami.